Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali membahas materi perkuliahan kita tentang mesin-mesin listrik. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai mesin sinkron atau dalam bahasa Inggrisnya synchronous machine. Secara pengertian, synchronous generator atau lebih dikenal dengan sebutan alternator. Jadi alternator ini merupakan mesin arus bolak-balik atau generator arus bolak-balik yang digunakan untuk merubah putaran mohon dimatikan audionya. Diperhatikan layar HP ataupun laptop masing-masing. Jika audionya masih hidup, maka di-mute-kan atau dimatikan audionya supaya tidak mengganggu. Jadi saya ulangi, generator sinkron atau disebut dengan alternator itu merubah putaran mekanik yang berasal dari, sebagai contohnya, dari mesin uap atau turbin uap, turbin gas, ataupun turbin air atau PLTA menjadi energi listrik. Pada prinsipnya sebenarnya untuk generator ini, semua generator itu adalah sama. Artinya dengan menggunakan medan magnet yang di dalamnya terdapat penghantar ataupun konduktor dengan tujuan agar konduktor tersebut dapat menghasilkan tegangan. Prinsip hukum magnetnya juga sama, menggunakan hukum Faraday ataupun hukum Lenz untuk menghasilkan tegangan listrik. Jadi generator sinkron ini atau disebut dengan synchronous generator ini, secara umum inilah generator yang merupakan sumber listrik pada pembangkit-pembangkit. Jadi turbin, PLTA, kemudian PLTG, ada lagi PLTU, dan PLTD juga, tenaga diesel. Itu menggunakan alternator atau generator sinkron ini. Terutama juga untuk pembangkit-pembangkit besar juga menggunakan alternator. Jadi kalau ditanya mesin apa yang digunakan untuk pembangkit-pembangkit yang besar, itu mereka menggunakan alternator atau mesin sinkron ini. Dan biasanya ukurannya juga besar-besar. Secara fisik ukurannya juga besar-besar. Sekarang kita lihat konstruksi daripada mesin sinkron ini. Jadi mohon diperhatikan agar kita bisa mengenal lebih dalam apa itu
synchronous machine atau mesin sinkron. Bagian dasar atau komponen dasarnya, basic part of synchronous generator itu adalah yang pertama itu tentunya rotor, yang kedua stator. Rotor berasal dari kata rotating atau rotasi, ya artinya yang berputar. Jadi ada komponen yang berputarnya. Jadi rotor ini di generator sinkron atau mesin sinkron ini fungsinya menghasilkan medan magnet. Jadi di generator sinkron itu medan magnet pada bagian yang berputarnya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai generator DC, itu kemarin magnetnya itu berasal dari belitan medan yang statis. Kemudian tegangan dihasilkan pada rotornya atau bagian yang berputarnya. Hingga kemarin kita bagian yang berputarnya itu kita pakaikan slip ring. Tujuannya agar kita bisa menyadap ataupun mengambil tegangan listrik dari ujung-ujung penghantar rotor. Namun pada synchronous generator ini dia menggunakan rotor itu sebagai sumber magnetnya. Nah, ini jadi kalau kita ditanya perbedaannya adalah pada generator sinkron ini sumber magnetnya itu pada rotor. Kemudian stator biasanya generator ini 3 pasa, namun ada juga yang 1 pasa. Ya bedanya kalau 3 pasa berarti dia ada 3 pasang belitan. Kalau 1 pasa ya cuma 1 pasa dan netral atau keluarannya itu cuma 2 ujung kawat. Tapi kalau atau 1 pasang, kalau 3 pasa berarti ada 3 pasang. Kemudian mesin physical size and structure atau ukuran fisik dan struktur dari mesin tersebut adalah magnetik atau keluaran magnetik daripada mesin sinkron ini menghasilkan panas sehingga diperlukan pendinginan. Jadi yang bagian magnetnya itu adalah kita tahu tadi ya, bagian magnet itu rotornya. Jadi rotornya yang berputar itu disitulah terdapat panas. Karena magnetnya itu kan ada gaya ketika dia diputar itu kan akan menghasilkan suatu gesekan, walaupun gesekannya itu secara magnet. Kemudian bagian aktif daripada mesin sinkron ini didinginkan dengan membuat strukturnya yang bisa mendinginkan. Jadi artinya kalau rancangan daripada generator sinkron ini dibuat dia banyak tempat kisi-kisi yang dapat menyerap udara sehingga dia akan menjadi bahan pendinginannya. Ada 2 tipe atau 2 jenis ya, dari generator sinkron ini atau generator serempak ini. Yang pertama Salient Pole Synchronous Machine. Yang kedua adalah Cylindrical or Around Rotor Synchronous Machine. Jadi yang Salient Pole ini kutubnya 1, kemudian adalah yang berbentuk silinder. Silinder. Kemudian untuk generator yang digunakan generator sinkron untuk pembangkit listrik tenaga air atau hidraulik itu biasanya bekerja pada putaran yang rendah antara 50 sampai 300 putaran setiap menit. Karena kan sumber pemutarnya itu sendiri bukan sumber
pemutar yang mempunyai kecepatan tinggi. Karena yang air itu kan kecepatannya kan lambat. Kecepatannya lambat sehingga eh, tidak bisa memutar poros generator itu dengan cepat, maka putarannya itu cuma 50 sampai 300 putaran per menit. Sehingga untuk mengakalinya, katakanlah untuk mengakalinya, dia tidak boleh terdiri dari dua kutub aja, misalnya utara dan selatan aja. Maka dia cuma bisa berputar 50 kali sampai 300 kali dalam 1 menit. Maka dibuatlah pasangan-pasangan kutub eh, pada rotornya yang berputar tadi yang menghasilkan magnet tadi. Karena kalau satu satu pasang magnet cuma utara dan selatan cuma 1 biji, berarti dia ya putarannya jadi 300 putaran per menit tadi. Itu termasuk lambat untuk sebuah generator. Karena dia akan mengalami setiap konduktor itu pada bagian eh, statornya itu akan dilewati oleh magnet itu ya 50 sampai 300 kali dalam satu menit. Nah, kita ketahui untuk menghasilkan tegangan itu kan setiap kali magnet melewati penghantar itu dia akan menghasilkan satu setengah gelombang tegangan. Nah, itu jadi kalau cuma 300 kali 1 menit itu masih termasuk sedikit tegangan yang dihasilkannya. Maka dibuat kutub yang lebih banyak. Nah, di sini kita gambar sebelah kanan ini contohnya kutubnya 2 pasang. Ada yang tegak dari atas ke bawah ini, ada yang kiri kanan. Nah, berarti kalau seperti ini satu slot penghantar pada stator itu akan dilewati oleh kutub itu dalam 1 menit itu 600 maksimalnya. Karena ada 2 kutub, 2 pasang kutub. Kalau 3 berarti ya 900 dan seterusnya. Ini contohnya gambarnya. Ini contoh turbinnya ya. Ketika di alir turbin, dia akan memutar generator ini. Ini gambarnya generator pembangkit listrik tenaga air itu. Oke, sebentar ya. Kita slide show kan. Nah, ini contoh gambarnya yang salient pole synchronous generator. Jadi bentuknya seperti ini. Ini belitan, eh, ini rotornya ya. Ada belitan-belitan gini. Ini adalah penghasil magnetnya. Penghasil magnetnya. Kemudian ini statornya berbentuk seperti ini. Yang terdiri dari ini penghantar-penghantar semua yang nanti sama seperti prinsip dasarnya itu penghantarnya itu berbentuk persegi, yang mana nanti dia akan memotong garis-garis gaya magnet yang dihasilkan oleh rotor sehingga akan menghasilkan tegangan. Ini yang cylindrical, kalau yang tadi ini salient pole, ada cylindrical namanya. Jadi bentuknya kalau rangkaian atau desain di turbinnya seperti yang gambar atas ini. Nah, ini yang generator, gambar generatornya. Kalau kita lihat di sini, eh, kutub magnet ini yang berputar ini, stator, itu terdiri dari utara dan selatannya. Kemudian ada penghantar-penghantar kecil-kecilnya ini, apa itu slot-slot kecil.
yang diisi oleh penghantar-penghantarnya untuk sebagai penghasil medan magnet juga. Kemudian yang warna biru ini, yang kebiru-biruan hijau ini statornya, di mana penghantar stator itu disusun di sekeliling daripada stator ini. Jadi ini stator winding, kemudian uniform air gap, ini celah udara yang uniform, yang biru ini stator, kemudian yang ini rotor winding, kemudian ini benda rotornya. Jadi dia memiliki kecepatan yang tinggi atau high speed, yakni sampai 3.600 putaran setiap menit untuk dua kutub. Nah, ini dua kutub ya, utara selatan. Kemudian juga bisa 1.800 putaran per menit untuk yang empat kutub. Kemudian direct conductor cooling using hydrogen or water as a coolant. Jadi untuk pendinginannya, karena tadi kan kita tahu generator ini uh, karena medan magnet itu berputar, itu akan menghasilkan panas sehingga perlu didinginkan. Rating dari generator ini sampai 2000 megavolt ampere atau 2 gigavolt ampere. Ini gambarnya yang berbentuk silindrikal, ini panjang dia porosnya. Sehingga kalau kita lihat di sini gambarnya bisa sampai berpuluh-puluh meter bagian rotornya. Nah, prinsip operasinya di sini kita jelaskan. The rotor of the generator is driven by a prime mover. Jadi rotornya itu diputar oleh penggerak. Contohnya turbin air. Nah, turbin air akan menggerakkan atau memutar daripada rotor generator. Baru setelah itu, bentar lagi, bentar lagi. Baru a DC current is flowing in the rotor winding, which produce a rotating magnetic field within the machine. Arus DC itu dialirkan di rotornya dengan menggunakan sikat cincin, sehingga dia bisa mengalirkan arus DC dari bagian luar ke rotor ini, menghasilkan medan magnetnya. Jadi pertama kali terjadi itu, rotor diputar, kemudian dialirkan arus listrik DC sehingga menghasilkan magnet. Kemudian menghasilkan rotating magnetic field terinduksi pada belitan 3 pasa stator. Jadi tadi rotornya ini berupa magnet, kemudian kutubnya 2 pasang misalnya atau 4 kutub, kemudian diputar, dia akan menghasilkan medan magnet yang berputar, mengitari atau memotong penghantar-penghantar pada statornya. Frekuensi listrik yang dihasilkan oleh sebuah mesin sinkron ini atau alternator ini adalah FE atau electrical frequency in Hertz is speed atau putaran, kecepatan putar Nm dikalikan dengan P itu banyak kutubnya dibagi dengan 120. Atau kalau biasanya lebih dikenal ini dengan
Sorry ya. Biasanya rumusnya ini seperti ini. Eh, 120 F per P itu sama dengan N. Nah, biasanya kalau saya lebih kenal dengan rumus ini. Sama aja dengan yang ini. F itu dengan NM kali P per 120. Artinya frekuensi listrik yang kita seperti kita punya ini 50 Hz itu dihasilkan dari putaran generator dikalikan dengan jumlah kutubnya dibagi dengan 120. Ini adalah rumus frekuensi listrik yang dihasilkan. Nah, kemudian generator tadi akan menghasilkan tegangan pada generator sinkron ini akan menghasilkan tegangan atau EA besarnya adalah K kali fluksi kali omega. Flux itu adalah fluksi magnet yang dihasilkan oleh rotor tadi. Magnet yang dihasilkan oleh rotor yang merupakan fungsi dari EF atau E field, arus pada medannya, arus penghasil medannya. Jadi semakin besar arusnya ini akan semakin besar pula fluksinya. Tapi dia tidak linear terus ya. Nah ini sebagai contohnya ini kan EF ini. Ketika EF dibesarkan terus nanti dia akan sampai satu pada titik jenuh. Nanti dia akan hmm, sampai nanti dia jenuh seperti ini. Jadi walaupun EF ini dinaikkan terus, dia tidak akan naik seperti ini. Secara terus-menerus naik itu. Tapi ada batasan yang menghasilkan dia jenuh. Artinya IF ini nggak perlu kita naikkan lagi lah. Kalau udah jenuh ngapain naikkan juga. Nggak ada hasilnya. Berarti sekitar sebesar inilah IF itu yang harus kita naikkan. Kemudian omega adalah angular speed atau kecepatan sudut daripada rotor. Itulah yang disebut dengan tadi apa jumlah putaran atau N tadi. Kemudian KC atau sinkronus mesin konstan. Jadi ada konstanta setiap mesin sinkron itu yang dia merupakan faktor apa membuat tegangan itu berlipat-lipat. Itu tergantung daripada inti belitan daripada rotor itu sendiri. Jadi besinya itu setiap besi yang digunakan untuk menghasilkan magnet oleh rotor itu akan berbeda-beda tergantung daripada bahannya. Nah, jadi itulah yang tergantung kepada K. Jadi ada namanya waktu jenuh ini atau dikenal dengan saturasi. Dia akan tidak nambah lagi tapi jenuh. Kemudian ada namanya voltage regulation. Voltage regulation artinya pengaturan tegangan atau aturan tegangan yang dihasilkan dengan melihat parameter-parameter daripada generator itu. Jadi untuk membandingkan dua buah generator itu, parameternya itu adalah voltage regulation ini atau regulasi pengaturan tegangan. Jadi voltage regulation itu terdiri dari parameter beban, power factor, dan kecepatan putarnya atau dikenal dengan rumusan seperti ini. Pada mesin sinkron, voltage regulation-nya itu adalah tegangan NL itu no load
No load itu artinya no load itu tidak berbeban. Jadi ketika dia diputar, tapi ujung terminalnya itu tidak diberikan beban, tidak diletakkan beban, itulah tegangan yang dihasilkan atau no load. Dikurangi tegangan ketika FL atau full load atau bebannya penuh. Beban penuh itu artinya sudah maksimal sesuai dengan rating daripada generator itu. Dibagikan dengan tegangan full load-nya dikalikan 100%. Itulah voltage regulation-nya. Artinya gini, di sini rumus ini ingin melihat perbedaan generator itu ketika dia nggak berbeban dengan dibebani penuh. Sejauh mana dia berbeda. Semakin besar perbedaannya, maka FR-nya ini akan semakin besar. Tegangan, misalnya tegangan no load itu atau tidak berbeban itu jauh lebih besar daripada full load, maka voltage regulation-nya akan semakin makin besar. Kemudian dia akan nanti ada namanya power factor. eh, yang akan dipengaruhi oleh arus yang dihasilkan oleh generator tersebut. Apakah dia mendahului tegangan ataupun eh, terbelakang atau ketinggalan oleh tegangan. Itulah yang namanya lagging. Kemudian kalau dia sama antara tegangan dan arus, tidak ada yang mendahului, maka dia power faktornya adalah satu atau unity. Besar power faktor itu selalu positif, sedangkan voltage regulasi itu besarnya adalah bisa negatif. Jadi di sini dalam sebuah generator itu, the internal voltage EA produced in the machine is not usually the voltage that appear in the terminal of the generator. Jadi tegangan yang dihasilkan oleh kumparan di stator, di stator, EA itu tidak selamanya dia akan sama dengan tegangan keluaran daripada generator itu. EA itu pasti lebih besar daripada tegangan keluaran generator atau tegangan rating generator. Hanya suatu saat IE ini bisa saja dia sama dengan tegangan output jika tidak ada arus pada belitan stator. Karena kalau ada arus pada belitan stator sudah pasti ada namanya rugi-rugi akibat tahanan pada bahan konduktor stator tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan antara EA dan V theta, VP, yaitu perbedaan atau distorsi daripada celah udara, magnetit pada celah udara, dengan arus yang mengalir di stator yang diakibatkan oleh induksi induksi medan magnet tadi, atau disebut dengan armature reaction atau reaksi jangkar. Kalau dibilang dalam bahasa Indonesianya reaksi jangkar. Nah, armature reaction atau reaksi jangkar.
Kemudian adanya induktansi sendiri atau self inductance daripada belitan stator. Jadi apa yang dimaksud dengan induktansi sendiri itu? Belitan stator tadi kan ketika dia ada tegangan, sudah menghasilkan tegangan, kemudian dia dialirkan ke beban, ada arus. Nah, arus pada penghantar stator tersebut akan mengakibatkan magnet. Ya, kita tahu kan bahwa arus yang yang ada penghantar itu di sekelilingnya akan terjadi medan magnet. Nah, medan magnet ini akan melawan arus pada penyebabnya. Kan rumusannya seperti itu. Nah, tegangan pada suatu penghantar itu akan menghasilkan, medan arus pada suatu penghantar itu akan menghasilkan medan magnet yang nanti akan melawan arah daripada arus tersebut. Medan magnet nanti akan menyebabkan arus juga. Arus itulah yang disebut dengan induktansi sendiri. Kemudian ada the resistance of the armature coil atau tahanan dari belitan. Tahanan beli walaupun dia terbuat dari tembaga, kadang tembaganya pasti tidak murni sehingga tahanan itu masih tinggi. Kemudian the effect of silent pole rotor shaft atau bentangan rotor salient pole ini. Itu juga akan mengakibatkan perbedaan antara tegangan pada jangkar dan tegangan terminal. Ini rangkaian ekivalen daripada sebuah generator sinkron atau synchronous generator. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan sama-sama, itu ada EA, ini tadi yang tegangan pada atau tegangan asli pada ujung stator, itulah EA. Sedangkan VP ini adalah pada terminalnya. Kalau kita lihat di sini dipengaruhi dia oleh JX, JX1, dan RA. Nah, kemudian ada, ini nggak ada ya, arus ini kalau motor beda. Nah, inilah rangkaian daripada generator sinkron. Kemudian ini diagram pasornya. Diagram pasornya, kita perhatikan di sini diagram pasornya. Sorry. Ini diagram pasor daripada rotor generator sinkron dengan rotor silinder. Pada keadaan power factor ketinggalan atau lagging power factor. Nah, ini EA. Kita lihat ya, EA itu yang ini. Sorry. Ini EA-nya. Atau tegangan yang dihasilkan oleh kumparan stator pada ujung-ujungnya. Inilah tegangan aslinya. Kemudian dia, sini tadi ada tegangan dari resistansi atau tegangan yang dropnya pada penghantar tadi. Kemudian
Di sini ada tegangan lagi pada akibat daripada induktansi. Tadi sudah kita jelaskan ya masalah induktansinya itu akan menyebabkan tahanan. Tapi tahanan itu berbentuk 90 derajat terhadap tahanan murninya. Inilah yang namanya JIA kali X. Sementara tegangan pada V atau tegangan pada terminal itu VP ini, kemudian ditambah IARA atau arus drop tegangan pada seluruh kumparan stator. Baru ada arus dan induktansi pada bebannya, induktansi pada penghantar ke beban, atau makanya IA kali XL. Sehingga resistansi itu adalah terbuat dari tegangan terminal dan arus jangkarnya. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian ini arusnya IA atau arus yang mengalir pada kumparan statornya. Nah, ini medan magnetnya itu arahnya kemari. Ini medan magnet pada rotor, kemudian ini medan magnet jangkar, akibat jangkar, inilah total medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan rotor atau kumparan medannya. Ini rangkaian ini harus dipahami ya, bahwa sebuah generator sinkron itu memiliki rangkaian yang seperti ini. Kemudian di sini ada persyaratan, lagging power factor itu adalah apabila tegangan terminal itu lebih kecil daripada tegangan yang dihasilkan oleh jangkar atau oleh kumparan stator, atau dikenal dengan excite condition. Kemudian dia akan dikatakan leading apabila tegangan terminal itu lebih besar daripada tegangan yang dihasilkan oleh kumparan stator. Sini ada terjadi mungkin keanehan, bagaimana dia tegangan terminal itu bisa lebih besar daripada tegangan yang dihasilkan oleh kumparan stator. Padahal kita tahu kumparan stator itu menghasilkan tegangan, itulah yang menyebabkan tegangan pada terminalnya. Jadi artinya seharusnya dia tidak akan pernah lebih kecil daripada tegangan terminal, karena dia tegangan EA inilah yang menghasilkan nanti setelah dikurangi dengan tahanan drop tegangan pada jangkar, kemudian akibat induktansi dia akan jadi setelah itu tegangan terminal. Tapi di sini ada kondisi leading, maka tegangan pada terminal itu malah lebih besar daripada tegangan yang dihasilkan oleh kumparan jangkar atau kumparan statornya. Ini untuk yang 3 fasa, jadi kalau yang atas tadi ini 1 fasa. 3 fasa sebenarnya 3 buah rangkaian seperti ini aja. Seperti ini kan. Ada 3 buah rangkaian. Jadi tegangan dan arus pada generator 3 fasa itu berbeda 125